ini mengasumsikan reservoir itu sebagai satu tangki. Makanya di sini disebut tangki, tank model. Oke. Jadi ke dalam tangki ini hanya satu tangki. Jadi reservoirnya itu diibaratkan satu tangki saja. Nah, dari tangki ini kita keluarkan, kita produksi oil, kita produksi gas, kita produksi water, kita produksi free gas dari gas cap, ya, dari gas cap. Kita injeksi, ada water injeksi, ada gas injeksi. Kita juga bisa masukkan gas lift ke dalam model. Oke. Nah, kita juga di dalam model ini, di dalam tangki ini, kita bikin juga ada aquifer. Oke, ada aquifer. Dan kita buat juga produksi aquifer. Oke. Nah, jadi material balance ini satu model. Model reservoir, dia mengibaratkan reservoir ini satu tangki. Ya, dia continue, saling berhubungan dalam satu tangki. Oke. Kita masukkan ke dalam tangki itu, artinya kita injeksi. Kita keluarkan dari tangki itu, artinya kita produksi. As simple as that. Nah, ini yang lebih menunjukkan perubahan. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Nah, di sini ada P1, P2, P3, P4, itu artinya P itu pressure atau tekanan. P1 ini tekanan tinggi, P4 tekanan paling rendah. Nah, pada kondisi P1, reservoir ini masih disebut undersaturated. Artinya dia masih satu fase, belum belum ada pembebasan gas, gitu ya, karena dia masih di atas bubble point. Oke, P2 ini tekanannya diturunkan karena produksi. Ketika reservoirnya diproduksi, tekanan turun. Oke, makanya di sini lambangnya P1 lebih besar dari P2. Ketika turun karena produksi, jadi di P2, oil itu mengembang sedikit. Makanya di sini kelihatan volumenya mengembang. Ya, karena reservoir kita atau minyaknya itu adalah reservoir yang slightly compressible. Jadi ketika tekanan turun, dia mengembang sedikit. Nah, terus kita produksikan, kita sampai ke tekanan P3. Di P3, ya, di P3 ini, bubble point, sekarang kita di bawah bubble point. Ketika kita di bawah bubble point, gas lolos, gas mulai bubbling up. Ya, makanya di sini muncul gas bubbling up. Gas bubbling up, terus turun, gasnya itu mengumpul dan terciptalah di sini gas cap. Ya, ini kita sebut secondary gas cap. Nah, itu model kalau kita mengibaratkan reservoir kita ini kayak piston gitu ya. Silinder yang ada pistonnya. Nah, ini lebih menggambarkan perubahan secara volume. Jadi misalnya asal mulanya ketika tekanan reservoir inisial atau PI, inilah reservoir kita. Ada tangki seperti ini, di dalam tangki yang kiri ini ada conat water, ada original oil, yang di dalamnya juga ada gas terlarut atau dissolved gas ya, original dissolved gas. Kemudian di atasnya ada gas cap. Oke, kita produksikan, tekanan turun dari P initial menjadi P sekarang. Oke, apa yang terjadi? Ketika terjadi perubahan tekanan, lihat original oil dan original dissolved gas dia mengurus. Yang awalnya dia gendut, ya, dia jadi mengurus. Kenapa? Karena kita produksikan, dia habis. Terus gasnya juga, yang awalnya seperti ini besar ya, dia mengempes. Tapi lihat, ada juga expanded gas cap. Jadi gas ketika kita produksikan, tekanan turun. Ketika gas itu tekanannya turun, dia makin mengembang. Dia terekspansi karena tekanan turun. Makanya gas cap-nya itu mengembang sebenarnya. Oke. Conat water. Conat water itu ada yang kita produksikan, jadi dia berkurang. Oke. Ya, conat water ya. Jadi dia terikut gitu. Tapi dia juga mengembang. Ya, ada conat water expansion karena tekanannya turun. Oke. Selain itu juga ada nih expanded of oil and dissolved gas gitu karena tekanan turun dia mengembang. Oke.
Terus juga karena tekanannya turun, aquifer itu mulai aktif ya. Aquifer ini mulai aktif dan ketika aquifer aktif dia mulai memberikan influx untuk masuk dan mensupport reservoir. Ya, jadi di sini aquifer juga membantu masuk untuk mensupport tekanan reservoir. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Tadi ada pertanyaan ya. Oke, thank you. Good question. Gitu. Jadi aquifer itu, jadi di ini reservoir kita, di bawah itu ada biasanya lapisan air, itulah namanya lapisan aquifer. Dia itu mengandung water dan waternya ini dia mensupport tekanan. Jadi kalian sudah membuat ujian dan di situ kalian isi water drive ya. Water drive itu berasal dari aquifer. Jadi aquifer itu seperti reservoir, dia persis kayak reservoir tapi isinya air saja. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada reservoir nih. Reservoirnya itu mencakup gas cap dan oil. Di bawahnya itu nanti ada aquifer atau lapisan air. Aquifer itu bisa dibilang di luar reservoir. Oke, jadi tidak kita hitung sebagai reservoir. Jadi ketika ditanya berapa volume reservoir, itu tidak kita hitung aquifernya. Very good question. Thank you ya. Jadi semoga clear buat teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika tekanan reservoir turun, aquifer ini kayak kebangun dia. Wah, kebangun. Gua harus menekan reservoir karena tekanan reservoir udah mulai turun, ya. Makanya di sini ada aquifer influx. Oke, jadi itulah yang namanya material balance. Oke, awalnya bagaimana, inisialnya, tapi ketika kita berproduksi, ketika kita berproduksi, ada sebagian yang kita produksi, jadi dia mengurang, menghilang gitu ya, karena dia keluar terus kita produksikan. Tapi ada juga yang terekspansi, ya, yang terekspansi karena tekanannya turun. Nah, sebenarnya yang ekspansi inilah yang kita ambil sebenarnya, yang kita produksikan itu sebenarnya yang terekspansi. Yang tinggal, jadi ini kalau saya bikin, ya, jadi ini nih, yang saya tandai gitu ya dengan garis atau kotak yang saya punya. Oke. Jadi di dalam inilah original volumenya. Original volume. Oke. Ketika diproduksi, maka volume reservoir yang ketinggal itu hanya sisa segini. Oke. Hanya tinggal segini. Lah, sisanya kemana, Pak? Sisanya ini. Dan sisanya inilah yang kita produksikan. Oke. Semoga clear. Nah, jadi kita udah dapat tuh peristiwanya gitu ya. Peristiwanya asal mula dan sekarang dan bagaimana ekspansinya. Terus kita dari sini, dari hal yang di atas, kita bikin matematikanya. Oke, kalau matematikanya, kita bisa bikin gampangnya seperti ini. Kita bikin neraca, neraca atau balance. Ya, jadi balance itu neraca atau kesetimbangan. Ya, awal sama dengan akhir plus delta. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi delta adalah awal dikurang akhir, gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, awalnya 100 mmSTB, akhirnya 40 mmSTB. Maka deltanya adalah 100 dikurang 40 mm, jadi sama dengan 60 mmSTB. Oke, jadi seolah-olah awalnya itu adalah OOIP, original oil in place, itu adalah 100. Oke, mmSTB. Deltanya ini adalah kumulatif production. Jadi dia 60 mmSTB. Akhirnya adalah volume tersisa. Hanya tinggal 40 mmSTB. Gitu ya. Ini neraca sesimpelnya.
Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, yang terproduksikan itu yang bagaimana. Nah, deltanya ini yang terproduksi. Nah, kemarin di ujian juga ada saya tanyakan gitu ya. Kita udah hitung OOIP, terus saya bilang, kalau dia sudah terproduksikan sekian banyak, berapa recovery factor? Nah, itu nanti silakan kalian uh, bisa follow dari video yang saya posting ya. Nah, ini simpelnya dari neraca. Kalau kita kembangkan, dia hasilnya seperti ini. Ya, total underground withdrawal itu total yang kita produksikan. Ya, withdrawal itu kita menarik atau kita produksikan. Total underground withdrawal, kalau kita lihat dari material balance, itu setara dengan ekspansi dari gas cap ditambah ekspansi dari original oil ditambah original dissolved gas, ya. Jadi dia ekspansinya ditambah ekspansi dari conat water ditambah pengurangan dari pore volume ditambah water encroachment. Oke ya, jadi istilahnya itu yang ini. Oke. Jadi ini adalah awal, ini adalah akhir. Akhirnya dia mengurus. Tapi yang ini itu adalah deltanya. Inilah yang kita produksikan. Oke. Karena kalau kita ini awal, kita ambil yang ini, itu yang tersisa adalah yang tengah. Nah, jadi sekarang PR kita sebagai engineer, kita harus tahu berapa ekspansi gas cap-nya. Kita harus hitung berapa ekspansi dari minyak dan gas. Nah, di sini juga ada yang seperti ini, yang putih-putih hitam ini. Ini adalah reduksi dari pore volume, ya. Reduction in pore volume due to increased grain packing and conat water. Ya, jadi ketika kita memproduksikan reservoir kita produksikan, tekanan turun, ya, maka pore volume itu, pori-pori batuan di dalam reservoir itu mengecil. Kenapa? Karena tekanannya turun. Jadi dia pore volume-nya itu mengecil. Ya, karena istilahnya karena tekanannya habis lah. Karena tekanannya menurun gitu ya, pori-porinya mengecil. Gitu. Dan juga ada ekspansi dari conat water dan juga ada aquifer influx. Semuanya ini, oke, di sini ya, semua yang saya masukkan ini ke dalam kotak merah ini, itu setara dengan seberapa banyak yang kita produksikan. Ya, jadi yang ini itu adalah total underground withdrawal. Oke, jadi inilah yang kita tarik dari reservoir, yang kita produksikan. Jadi di reservoir hanya tinggal yang ini. Oke, apakah sudah paham? Nah, Abdul Razak, lalu sisa yang tidak diproduksikan itu kemana? Tinggal di reservoir. Oke, jadi ini initial, baru kita produksikan, kita tarik, itu yang ini, yang di dalam kotak merah. Terus sisanya di mana, sir? Sisanya ya tinggal di dalam reservoir, dan sisanya itu adalah yang ini. Dapat kalian lihat, sisanya sekarang udah lebih kecil dari originalnya. Gitu. Jadi ada awalnya segini, akhirnya segini, deltanya mana? Deltanya ini, dan deltanya ini sudah kita produksikan semua. Oke, jadi ini kita belum bilang akhir di ujung reservoir ya, bukan. Jadi ini kayak setelah diproduksikan berapa tahun, berarti sisa berapa. Jadi kayak sisanya. Jadi ini kalau kita cuman ngambil satu gitu, misalnya kita bicara produksi 10 tahun lagi. Nah, makanya kita hitung. Ini adalah data-data 10 tahun. Ini berarti akhir di tahun ke-10. Tapi bisa juga ditanya, lah terus 20 tahun lagi gimana? Nah, kita hitung lagi. Gitu ya. Jadi ini belum berbicara waktu. Nanti kalau kita bicara waktu, itu ada forecastingnya lagi. Ada prediksinya lagi gitu. Jadi memang ini secara waktu bagaimana atau akhirnya bagaimana. Nah, itu bisa kita bagi-bagi. Misalnya kita mau hitung, kita hitung setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 10 tahun sekali, itu bisa. Yang penting ada datanya. Nah, nanti dengan adanya contoh-contoh, kalian akan lebih mengerti.
Nah, sekarang tugas utama kita adalah mengetahui ini itu apa. Itu yang akan kita bahas.